Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar membahas tentang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reniwati Laia, NPM 2129081048 dari mahasiswa Juknyadin, Medan. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian SPSS. Apa itu arti SPSS? Adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisis data statistik. Versi terbaru program ini adalah SPSS 20 yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2011. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS INC yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengelola dan menganalisis data statistik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi utama aplikasi SPSS. Ini adalah untuk analisis data. Selain itu, SPS juga dapat digunakan sebagai berikut. 1. Pengelola dan mendokumentasi data. 2. Representasi data statistik. Yang ketiga, analisis statistik. Dan yang keempat, survei. Yang kelima, pembuatan data turunan. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, data mining. Dan yang terakhir, melakukan riset pemasaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fasilitas SPSS. Ada beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam mengoperasinya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas. Berikut fasilitas SPSS adalah 1. Data editor, merupakan jendela untuk mengelola data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisi, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. 2. Viewer. Viewer mempermudahkan pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengelolaan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Ketiga, multidimensional pivot tables. Hasil pengelolaan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakaian data melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Pemakaian juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada waktu. Selanjutnya, cara kerja SPSS. SPSS adalah software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris, cases, dan kolom variables. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS output navigator. Kebanyakan prosedur basis sistem menghasilkan pivot tables di mana kita bisa memperbaiki tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, cara menggunakan SPSS. Berikut merupakan langkah-langkah memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS adalah 1. Setelah diinstal di komputer, biasanya program ini memiliki shortcut di desktop atau di Windows taskbar. Dengan mengklik ikon start, program file SPSS INCE SPSS 16. Kemudian akan muncul menu utama program SPSS.
Tampilan layar SPSS ada dua, yaitu data view dan variable file. Data view adalah data yang tampilannya seperti Excel. Data view ini sebagai lembar kerja. Untuk melihat tampilan data view, caranya dengan mengklik tulisan atau data view, sedangkan variabel view berperan sebagai definisi operasional yang hasilnya nanti akan terlihat di data view. Untuk melihat tampilan variabel view, caranya dengan mengklik atau variabel view. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data pada halaman data view di SPSS, kemudian ketik nilai variabel-variabel Y, X1 dan X2. Pada halaman variabel view, dalam kolom 6, ketik simbol Y, X1, X2, dan pada kolom label ketik nama variabel, daerah atau sales, promo, dan outlet. Pada kolom tipe variabel Y dipilih tipe string karena data yang ditampilkan pada data view berupa huruf atau nama daerah, sedangkan pada variabel X1, X2, X3 dipilih tipe numerik karena data yang ditampilkan berupa angka.